dan keutuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat dan hikmah wakaf untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih. Baiklah, yang pertama itu ada syarat wakaf. Syarat wakaf itu ada 3. Yang pertama, selama-lamanya atau tidak dibatasi oleh waktu. Maka jika si wakaf berkata, saya mewakafkan ini kepada fakir miskin dalam masa 1 tahun, wakaf semacam itu tidak sah karena tidak selamanya. Yang kedua itu tidak ada qiyar atau syarat. Sebab wakaf itu maksudnya adalah memindahkan milik pada waktu itu. Jika disyaratkan qiyar atau dia berkata, jikalau datang, saya mewakafkan ini kepada murid-murid, maka wakaf semacam itu tidak sah karena tidak tunai kecuali kalau dihubungkan dengan mati. Umpamanya dia berkata, saya mewakafkan sawah saya sesudah saya mati kepada ulama, maka lapas ini sah menjadi wasiat untuk wakaf. Yang ketiga itu jelas kepada siapa diwakafkan. Apabila si wakil berkata, saya wakafkan rumah ini, wakaf ini tidak sah karena tidak jelas kepada siapapun diwakafkannya. Dari 3 syarat wakaf tadi, ada juga yang namanya klasifikasi wakaf dalam perspektif Islam. Dilihat dari segi penggunaan manfaat wakaf, maka wakaf terbagi menjadi 2. Yang pertama itu wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga maupun orang-orang tertentu dan lingkungan kerabat sendiri. Misalnya, mewakafkan sebidang tanah kepada seorang kiai ataupun wakaf sesuatu yang produktif untuk kepentingan pendidikan yang seluruh anggota keluarga sampai mereka sukses. Yang kedua itu ada wakaf kebajikan, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umum kaum muslimin, seperti pembangunan mushola, masjid, sekolah, pesantren, madrasah, dan lain sebagainya. Ada pula pembagian lain, seperti wakaf untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin, contohnya wakaf masjid, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk si miskin. Termaksud di sini wakaf keluarga. Yang ketiga, untuk keperluan si miskin semata-mata. Contohnya itu lembaga wakaf yang membagikan makanan, pakaian, obat-obatan khusus bagi yang tidak mampu. Wakaf itu penggantian benda wakaf. Penggantian benda wakaf ada 2 macam, yaitu penggantian benda wakaf karena tidak mungkin untuk diambil manfaatnya lagi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh si wakaf. Contoh dalam kasus ini, masjid yang ditinggalkan orang atau runtuh dapat dipindahkan ke tempat lain atau dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk membiayai membangun masjid lagi. Karena yang pokok adalah tercapainya maksud si wakaf, maka apabila maksud si wakaf tidak terrealisir, harus digantikan yang fungsinya sama dengan benda wakaf yang asal. Yang kedua itu ada penggantian barang wakaf yang lebih muslahat, yang lebih manfaat sesuai tujuan wakaf, seperti mengganti masjid wakaf dengan masjid yang lebih muslahat dan manfaat untuk jamaah. Penggunaan manfaat wakaf itu juga yang pertama, tujuan yang telah ditentukan, perawatan dan pemeliharaan benda wakaf, biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan tujuan wakaf. Selanjutnya ada lembaga wakaf. Lembaga wakaf sebagaimana betul yang sama-sama berbentuk badan hukum. Hal ini bukanlah sebatas teori, namun juga terlihat dari harta wakaf itu sendiri dan cara pengurusannya yang diwakili oleh nadir. Misalnya, masjid di samping itu dapat memberikan hasil benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang diwakili oleh nadir. Misalnya suatu masjid itu dapat menerima lampu, tikar, kitab-kitab perpustakaan yang diberikan orang kepadanya dengan
antara lain mendidik manusia agar tidak kikir dan tolong menolong terhadap sesama manusia dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang lain dengan cara memberikan harta kekayaan dalam bentuk apapun, dapat berupa tanah, tidak akan pernah sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar atau Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kurma yang paling dicintainya, atau Utsman yang mewakafkan mata air dan seekor kuda untuk berburu atau